Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Padada Nurdiansyah Eskom dengan judul Perangkat Keras dan Lunak yang beranggotakan Marisa, Dea Melani Putri, Dia Isana Putri, dan saya Viola Delian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Pengertian perangkat keras, hardware. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer yang bisa kita sentuh dan lihat. Seperti prosesor, memori, dan perangkat lain yang membantu komputer untuk mengolah dan menyimpan data. Contoh perangkat keras hardware. Itu yang pertama ada input device, perangkat input, ada keyboard, mouse, dan scanner. Kedua ada processing device atau perangkat proses, yaitu ada CPU, otak komputer, dan GPU untuk grafis. Ketiga ada output device atau perangkat output, itu ada monitor, printer, dan speaker. Yang keempat ada storage device atau penyimpanan, yaitu ada hard drive, SSD, flash. Pengertian perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program atau instruksi yang bikin komputer bisa jalan dan melakukan tugas tertentu. Jadi, tanpa perangkat lunak, perangkat keras tidak bakal berfungsi. Contoh perangkat lunak atau software. Pertama ada sistem operasi. Software inti yang ngatur semua perangkat keras dan aplikasi di komputer. Ada Windows, Linux, dan Mac. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Itu software untuk membantu tugas tertentu. Contoh Microsoft Office buat edit foto. Ya, ada perangkat lunak putih. Itu software tambahan untuk membantu menjaga performa komputer. Contohnya ada antivirus. Selanjutnya ada Dea Melani Putri yang akan menjelaskan peran dan hubungan perangkat keras dan perangkat lunak. Peran dan hubungan perangkat keras dan perangkat lunak bekerjasama untuk menjalankan komputer. Perangkat keras memiliki peran menyediakan fondasi fisik, sedangkan perangkat lunak memiliki peran memberikan instruksi dan fungsionalitas, seperti halnya hubungan tubuh manusia dan otak manusia, di mana tubuh atau perangkat keras memiliki peran menyediakan struktur dan kemampuan untuk bergerak, sementara otak atau perangkat lunak memiliki peran mengendalikan dan mengarahkan tindakan. Selanjutnya, materi kedua, sistem operasi dan aplikasinya. Pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur penggunaan sumber daya perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, dan menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Perjalanan sistem operasi komputer telah melintasi berbagai generasi dengan inovasi yang menakjubkan, memengaruhi cara kita bekerja, bermain, dan berkomunikasi secara drastis. Fungsi sistem operasi yaitu yang pertama, manajemen sumber daya komputer, mengatur dan mengalokasikan sumber daya seperti CPU, memori, dan ruang penyimpanan kepada program aplikasi yang berjalan. Yang kedua, dasar aplikasi. Sistem operasi menjadi dasar dari semua pembentukan program mulai dari awal hingga program tersebut bisa berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Yang ketiga, penghubung hardware. Sistem operasi berperan sebagai jembatan yang mengkoordinasikan semua perangkat keras, seperti mouse, keyboard, dan CPU, agar dapat berfungsi secara bersamaan. Yang keempat, mengatur sistem kerja perangkat.
Sistem operasi memastikan bahwa semua perangkat bekerja sama dengan baik, mencegah terjadinya crash atau konflik antara aplikasi. Lalu contoh sistem operasi yaitu yang pertama Microsoft Windows. Sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia karena Windows memiliki berbagai macam fitur dan aplikasi yang sangat berguna. Versi-versi terkenal termasuk Windows 10 dan Windows 11. Yang kedua Linux. Selain Windows, Linux menjadi OS yang cukup diminati. Salah satu alasannya karena Linux termasuk software open source yang mendukung berbagai macam pengembangan dengan fleksibilitas yang tinggi. Yang ketiga, Android. Sistem operasi Android biasanya digunakan pada smartphone, smartwatch, dan tablet. Android merupakan produk keluaran Google yang menawarkan fleksibilitas serta kemampuan yang sangat tinggi untuk mengoptimalkan fungsi perangkat lunak lainnya. Yang keempat, iOS. iOS adalah OS yang dikembangkan Apple. OS ini dikhususkan untuk perangkat iPad, iPhone, serta iPod Touch. Banyak orang menyukai iOS karena antarmuka pengguna yang intuitif serta sistem keamanannya yang sangat baik. Selanjutnya yaitu aplikasi yang didukung oleh sistem operasi yang akan dijelaskan oleh Dia Yusana. Aplikasi yang didukung oleh sistem operasi adalah aplikasi produktivitas yaitu Microsoft Office, Google Workspace, ada aplikasi hiburan seperti Spotify, Netflix, VLC Media Player, terus ada aplikasi pemrograman, ada Visual Studio dan Eclipse, dan ada aplikasi kreatif seperti Adobe Premiere dan CorelDRAW. Dan materi tren terkini dalam pengembangan perangkat lunak. Tren terkini pengembangan perangkat lunak yaitu ada kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning, yaitu teknologi ini telah menjadi landasan utama dalam evolusi perangkat lunak. Teknologi ini memungkinkan mengoptimalkan proses bisnis dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Contoh, chatbot dan pengenalan wajah. Kemudian ada Internet of Things atau IoT, adalah konsep di mana perangkat elektronik terhubung satu sama lain melalui internet. Contoh, smart home dan CCTV. Kemudian ada cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan aplikasi yang dapat diakses dari berbagai lokasi, kapan saja, dan melalui perangkat apapun yang terhubung ke internet. Contoh, Gmail dan Google Drive. Kemudian ada DevOps, adalah pendekatan terintegrasi dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan kolaborasi antara tim pengembang dan operasi. Tujuannya untuk mempercepat waktu rilis aplikasi sambil meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Kemudian ada blockchain. Blockchain adalah teknologi yang digunakan untuk menciptakan dan memverifikasi catatan transaksi secara digital. Contohnya yaitu cryptocurrency. Kemudian ada progressive web apps atau PWA, adalah aplikasi web modern yang dibangun dengan teknologi seperti JavaScript dan HTML5. Keunggulan PWA terletak pada kemampuan untuk berjalan di berbagai platform termasuk desktop, mobile, tablet. Contohnya e-commerce dan media sosial. Kemudian ada metodologi pengembangan perangkat lunak modern. Adalah pendekatan terstruktur yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan umpan balik pelanggan. Metodologi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi resiko, dan meningkatkan kualitas produk. Berikut beberapa metodologi pengembangan perangkat lunak modern. Agile membagi siklus proyek menjadi iterasi yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contoh metodologi agile adalah Scrum, Kanban, dan Extreme Programming atau XP.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marisa. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari biasana, yaitu Group Rational Unified Process. Pembagian alur kerja menjadi 4 bagian, yaitu analisis dan desain, pemodelan bisnis, penerapan, dan implementasi, modern drive, development, MDD, membantu tim membangun aplikasi kompleks dengan menggunakan abstraksi sederhana dari komponen yang telah dibuat sebelumnya. Tren UX atau UI. UX adalah kombinasi dari dua elemen utama, desain antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX. UI berfokus pada bagaimana sebuah produk terlihat, sedangkan UX berfokus pada bagaimana produk tersebut digunakan, dirasakan oleh pengguna. Berikut adalah tren terbaru UX atau UI. Tren model yang elegan dan fungsional. Dark mode menjadi salah satu fitur favorit pengguna karena memberikan tampilan modern sekaligus mengurangi ketegangan mata. Desain responsif dan mobile first. Dengan mayoritas penggunaan mengakses aplikasi melalui perangkat mobil, desain responsif menjadi keharusan. Tantangan dalam pengembangan perangkat lunak. 1. Waktu dan biaya pengembangan perangkat lunak yang kompleks dan besar bisa memakan waktu yang berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Biaya pengembangan juga bisa sangat mahal. 2. Perubahan kebutuhan pelangganan. Kebutuhan pelangganan dapat berubah seiringnya waktu dan seringkali pelanggan tidak tahu secara pasti apa yang mereka inginkan sampai mereka melihat hasil akhir produk. 3. Keamanan perangkat lunak dalam menjadi target serangan dari peretas dan malware yang dapat merusak atau mencuri data penting. 4. Kompleksitas perangkat lunak. Perangkat lunak yang sangat kompleks dapat menyulitkan pengembangan dalam mengatur kode, menjaga stabilitas sistem. Kesimpulan, perangkat keras dan lunak itu adalah dasar utama dari sistem komputer. Zaman sekarang, keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi. Sistem operasi menjadi penghubung penting yang membuat perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi bisa bersamaan dengan adanya teknologi canggih seperti AI, Artificial Intelligence, cloud computing, dan Internet of Things. Perkembangan perangkat lunak semakin keren dan menjanjikan, tapi tantangan seperti keamanan data dan kemampuan sistem untuk terus berkembang, scalabilitas, tetap harus diperhatikan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.